Memang ibu mau melakukan apa? Raksa mendekati ibunya yang duduk di kursi meja makan. Raksa masih tidak suka, pandangannya masih curiga aja. Ibu dan kakakmu meminta maaf, itu aja. Menyentuh lengan anak laki-lakinya. Ibu tidak akan melakukan apapun pada Nia. Sekarang dia istri Tuan Saga kan? Memang ibu seberani itu mau melakukan sesuatu padanya. Kenapa? Apa ini Tuan Saga yang minta? Kecurigaan Raksa semakin menjadi, karena ini memang sangat tidak biasanya. Lakukan aja secara natural. Jangan sampai ada yang menduga kalau Tuan Saga yang memintanya kepada kalian. Hei Raksa, aku hanya ingin berubah. Aku tahu aku salah memperlakukan Dania selama ini, dan aku ingin minta maaf. Benarkah? Apakah Risa tulus? Ini anak kenapa sih? Seumur hidup pernah dibohongi orang apa? Iya, aku tulus. Memohon. Aku tulus sekali. Ini hal paling tulus yang aku lakukan seumur hidupku. Percayalah padaku. Bantu aku sekali ini saja. Baiklah, jemput aku nanti sekitar waktu makan siang. Aku akan kirim lokasinya nanti. Sekarang aku pergi ya. Baiklah adikku tersayang, terima kasih ya. Ibu dan Karisa, semoga kalian benar-benar tulus kali ini. Kania udah melindungi kita dengan mengorbankan hidupnya. Dia selalu menganggap keluarga ini sebagai keluarga, seperti apapun perlakuan kalian kepadanya. Ibu, ayo kita berlatih lagi. Jangan sampai Dania curiga kalau kita sedang berakting. Reza menarik tangan ibunya. Ya, berubah untuk sebagian orang itu memang tidaklah mudah, apalagi mengenai arti ketulusan, cinta, dan kasih sayang. Di ruko milik Dania, kembali bekerja, kembali mengumpulkan uang hasil keringat sendiri. Sekarang, bahkan dia tidak tahu alasan apa yang membuatnya masih bersemangat menjalankan toko online-nya. Uang yang diterimanya dari Tuan Saga sangat jauh dari nominal pendapatannya. Makin hari ketika waktu bergulir dan berlarian di sekitarnya, seperti mengatakan, "Sudahlah, terima nasibmu sebagai istri Tuan Saga. Jangan pura-pura ingin lari dan pergi. Memang kamu mau kemana? Apa kamu benar tidak suka kepada Tuan Saga? Apa benar kamu tidak akan menangis kalau dia membuangmu? Lihat, dasar tidak tahu malu. Kamu menikmati saat tidur bersamanya setiap malam kan? Kamu tersipu saat dia mengatakan kamu cantik kan? Ya, walaupun pujian itu bisa jadi lidahnya hanya kepleset. Bagaimana saat dia memanggilmu saya? Jantungmu ingin meledak saking senangnya ya kan? Diam, kau hati yang kurang ajar. Aku ini pemilikmu, jangan mengkhianatiku. Dania mengusir kegalauannya kembali dengan jauh lebih bersemangat bekerja. Dorong tik. Dania menarik sekuat tenaga paket besar berisi pakaian anak menuju lantai 2. Jika mendorong dari bawah ngos-ngosan juga. Ini paket ketiga hari ini, ambruk di kasur setelah ketiga paket mendarat dengan sempurna. Aku ingin punya toko satu lantai aja yang besar, luas, lebar, berteriak keras, agar impiannya terbang ke langit tinggi. Sementara Tika tertawa, duduk bersandar di tempat tidur, di mana Dania berbaring meluruskan pinggangnya. Mbak Nia, boleh aku tanya nggak? Setelah menegak hampir separuh dari botol minuman dingin di tangannya, dia melirik bos wanitanya itu. Kenapa? Ada apa ini? Biasanya juga nggak pernah izin kalau mau bertanya. Memang Tuan Saga nggak komentar tentang pekerjaan Mbak Nia. Ya, semua orang juga kan tahu bahwa kekayaan Tuan Saga itu sampai semana kalau dijajarin. Tika tertawa sendiri mendengar kalimatnya. Rasanya memang tidak ada angka pasti kalau udah menghitung berapa uang Tuan Saga. Dan ia sendiri pun tidak tahu berapa perusahaan yang dimilikinya di bawah Antarna Group. Dan ia menatap langit-langit ruangan, napasnya terhembus berat. Karena aku tidak tahu ke depannya bagaimana nasibku, Tika. Apa aku masih tetap bisa berada di samping Tuan Saga atau tidak? Sampai hari ini, mungkin cuma hatiku yang sedikit goyah karena sikap lembutnya. Tapi aku tidak mau berharap. Dia tidak pernah bertanya juga Tika berapa omset jualanku. Yang penting aku pulang tepat waktu dan ada di rumah saat dia kembali. Itu udah cukup. Ya ampun, sweet banget sih suami Mbak Nia.
Jadi dia selalu minta disambut ya Kak kalau pulang. Cie cie, Mbak Nia, gimana menyambutnya? Langsung peluk Tuan Saga kalau pas turun dari mobil atau gimana? Nggak gitu kali, kebanyakan kena racun drama ya otakmu itu. Bos, mau tahu aja urusan orang dewasa. Dan ia duduk, meraih botol minum yang tadi diminum tiga, lalu menghabiskan isinya sampai tidak bersisa. Segernya. Oh ya Mbak, apa nggak apa-apa kalau Mbak sekarang selalu beli makanan mewah banyak-banyak untuk kami? Walaupun kami senang, hehe, tapi itu kan nggak murah Mbak. Karyawanku memang baik-baik ya. Mereka ini nggak pernah banyak menuntut dan bekerja keras. Tapi kalau aku memberikan sesuatu apapun itu, wujudnya mereka selalu berterima kasih dengan tulus. Aku ingin memeluk mereka satu-satu. Mereka yang udah berjuang bersama aku dari bawah. Aku kan pakai kartunya Tuan Saga. Tenang aja, kalau aku tidak memakai uangnya, dia malah bisa ngamuk. Hitung-hitung, kita membantunya menghabiskan uang. Enaknya jadi Mbak Nia, aku juga ingin punya suami seperti Tuan Saga. Dika tertawa sambil berangan-angan, menuliskan karakter impiannya untuk menjadi pasangan. Jangan Tika, jangan berharap dan bermimpi punya suami seperti dia. Dari HP membuyarkan obrolan mereka bersamaan, dua karyawan muncul dari lantai bawah. Mereka udah terlihat puas istirahat, makan enak, perut kenyang, saatnya kembali bekerja lagi. Dan ia mengambil tas yang teronggok di pojok tempat tidur, sementara Tika bicara dengan teman karyawannya. Sudah selesai makan siangnya? Iya Mbak, kita pisahkan dulu baju-bajunya aja ya. Pisahkan semua yang punya reseller dulu. Catatannya ada di laci. Mereka mengambil buku sesuai instruksi Tika. Sementara Dania masih mencari-cari HP yang berbunyi di dalam tas. Halo Dek, kenapa? Mendengar pembicaraan adiknya, kenapa? Ibu dan Risa juga? Memang mereka mau apa? Dia mendengarkan. Baiklah, Kania tunggu ya. Sambungan terputus. Dania membisu di atas tempat tidur. HP-nya ada di dekat kakinya. Pikirannya berlarian kemana-mana. Risha dan ibu, mau apa mereka? Kenapa aku merasa sangat tidak nyaman begini? Mereka tidak akan melakukan apa-apa kan? Mereka tidak akan membalasku karena kejadian ulang tahun ayah kan? Karena dan Tuan Saga waktu itu mereka kan jadi tidak bisa mengerjaiku. Tapi mereka kan datang bersama Raksa. Seharusnya tidak apa-apa kan? Sudah hampir jam 3, dan ia sedang membungkus paket-paket kecil orderan eceran. Sementara yang lain membungkus paket-paket yang lebih besar milik para reseller. Dan ia masih tampak gelisah. Saat kabar teriak dari lantai bawah membuatnya terlonjak, terkejut, mengatakan Raksa menunggu di luar ruko. Iya, sebentar. Sebaiknya aku menghubungi sekretarisan dulu, menanyakan Tuan Saga akan kembali sebelum makan malam atau tidak. Sekretarisan, apa Tuan Saga akan kembali sebelum makan malam? Pesan terkirim. Iya, Nona. Jawaban secepat kilat. Idih, apa HP itu selalu digenggamnya? Bagaimana reaksinya saat tanggap begini? Jadi, aku harus kembali sebelum jam 5 berarti ya? Bagaimana kalau mereka lama ya? Apa Anda bisa membawa Tuan Saga pergi kemana dulu gitu sebelum pulang? Sepertinya saya ada sedikit keperluan mendesak, jadi saya takut belum bisa kembali pada waktunya. Memberi emoji memohon dengan kedua tangan berkata, apa yang akan Anda lakukan, Nona? Kalimatnya udah seperti mengatakan, jangan berbuat yang merepotkan, Nona. Kembalilah tepat waktu dan jangan membuat masalah. Tidak, aku hanya ingin bertemu dengan adikku. Maaf Raksa, aku hanya memakai namamu. Karena kalau menyebut ibu dan Risha, pasti butuh perizinan yang lebih lama. Baiklah, akan saya sampaikan pada Tuan Muda. Benarkah? Agak lama jeda menunggu. Tidak seperti tadi. Mungkin sekretarisan sedang bertanya pada Tuan Saga. Nikmati waktu Anda bersama adik Anda. Sampai jumpa nanti. Kenapa aku merasa setiap kalimatnya selalu bermakna tersembunyi sih? Kayaknya ada makna terselubung. Dia tidak akan tiba-tiba muncul di rukoku nanti kan? Dan ia bergegas turun setelah menyelesaikan pesannya. Dia keluar dari ruko mendapati mereka bertiga sedang duduk di kursi taman. Saat melihatnya muncul Raksa yang berlari mendekat. Kania,
menggandeng tangan Dania mendekati ibu dan Risa. "Eh, ibu apa kabar?" Dania tersenyum seenak sekenanya kepada ibunya. "Nia, yang apa kabarnya? Udah lama ya tidak bertemu." Ibu datang memeluk Dania duluan, membuat Dania bereaksi dengan menarik tangannya. Dia memandang Raksa, adiknya mengangkat bahu. "Bagaimana kalau kita bicara di dalam saja?" Dania tahu, ini sikap tidak wajar. Cara ibu memperlakukannya tidak berbeda saat ulang tahun ayah. Tapi waktu itu kan ada Tuan Saga dan sekretarisan yang seperti hantu di mana-mana. Tapi kalau sekarang mereka kan tidak ada yang mengawasi. "Baiklah," ibu dan Risa berjalan di depan mereka. "Ada apa ini?" berbisik di samping Raksa. "Tidak tahu, Kak." Semua karyawan pindah ke lantai 1. Raksa membantu memindahkan box paketan dari lantai 2. Dia ikut bergabung membantu menggantikan Dania. Membungkus paket, melirik sebentar ke tangga. "Mbak Nia, enggak apa-apa tinggal sendirian." Rika merasa khawatir. Dia tahu bagaimana hubungan keluarga ini. Dia tahu kalau selama ini yang baik pada Dania hanya laki-laki di hadapannya ini. "Mas Raksa naik aja, temani Mbak Nia." Merebut lakban putih bening di tangan Raksa. "Sepertinya nggak apa-apa kalau Kak Nia berteriak, nanti baru aku ke atas." Merebut kembali lakban di tangan Tika sambil mendelik. Iya mas, maaf. Ini yang ada di box ini yang udah bisa dipasang lakban. Mohon bantuannya ya Mas Raksa." Hehe, gitu dong. Dengan senang hati membantu, bagian yang paling disenangi Raksa saat membungkus paket adalah memberikan lakban pada paket-paket yang udah selesai diberi alamat. Dia tinggal finishing akhir. Bunyi gulungan lakban yang tertarik entah kenapa menurutnya lucu. Hingga kadang dia membungkus paket sampai lakban double, berkali lipat. Tuh kan, Tika merebut lakban di tangan Raksa kalau dia udah di luar kendali. Iya maaf, habis seru sih suaranya." Yang lain hanya bisa geleng kepala melihat kelakuan Raksa. "Untung kamu adik yang disayangi Mbak Nia." Walaupun masih berada dalam satu ruko, sepertinya perputaran udara antara lantai 1 dan lantai 2 sangat berbeda. Kalau di bawah sana Raksa bisa sangat rukun dengan keenam karyawan, berbeda dengan 3 orang di lantai 2. Di lantai atas, 2 jus kotak rasa buah ada di depan ibu dan Reisha. Sementara Dania duduk di seberang mereka. Keheningan yang tercipta begitu saja. Risa duduk diam. Ibu juga demikian. Dania jadi merasa serba salah sendiri. Ada apa dengan mereka berdua sebenarnya? Mereka yang datang tanpa diundang, tapi mereka juga yang diam. Belum juga Dania mulai bicara, Risa bangun dari duduknya. "Mau apa dia? Kenapa kamu berlutut begitu?" "Maafkan aku kan Nia." Risa menundukkan kepalanya dalam. Terdengar isak kecil. "Risa, ada apa denganmu?" Dania yang tidak menduga akan terjadi hal seperti ini terlihat panik. Dia sudah mau memanggil Raksa. Tiba-tiba ibu juga mengikuti bangun dan berlutut di samping Risa. Dania bangun dari duduknya. Dia tahu dia tidak menyukai wanita yang ada di hadapannya ini. Tapi bagaimanapun, dia tidak pantas berlutut di hadapannya. Bagaimanapun, dia anak yang udah dia rawat selama ini. Walaupun dia merawat dengan konsep tanpa kasih sayang sekalipun. "Ibu, bangunlah. Ada apa dengan kalian?" Dania menarik tangan ibunya. "Maafkan kami. Maafkan kesalahan kami selama ini." Ibu dan Risa bicara bersamaan. "Apa ini karena Tuan Saga? Kalian sampai berlutut begini karena Tuan Saga kan?" Hanya ini yang ada di pikiran Dania sekarang. Karena dia yakin dua wanita ini tidak mungkin sampai melakukan di luar batas harga diri mereka hanya untuk meminta maaf padanya. "Tidak Kak, ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Saga. Aku hanya benar-benar merasa sangat bersalah selama ini dan ingin memohon pengampunanmu agar aku bisa hidup dengan tenang. Itu saja." "Apa karena sekarang kalian merasa aku diperlakukan baik oleh Tuan Saga? Kalian takut aku akan memintanya balas dendam pada kalian? Jadi kalian yang datang duluan padaku? Aku tidak sejahat itu tahu. Memang kalian pikir untuk apa aku menikah dengan Tuan Saga? Kalau bukan demi keluarga.
Aku tidak akan melakukan hal mengerikan seperti balas dendam pada keluargaku sendiri. Bangunlah, maafkan kami dulu, Kak. Maafkan aku dan ibu dulu. Merengek berulang dengan suara mengiba. Suara isak Risa lebih terdengar sekarang. Di ujung matanya ada yang menetes. Sengaja tidak dia seka. Biar lebih dramatis, pikirnya. Bangunlah, baiklah, aku memaafkan kalian. Jadi bangunlah sekarang. Dan ia udah bicara dengan suara keras. Dia udah tidak tahan melihat ibu tirinya berlutut di hadapannya begitu. Riza membantu ibunya bangun dan menentunnya duduk. Harga dirinya tercabik, tapi ini jauh lebih baik. Daripada harus kehilangan mimpi menjadi selebriti, Riza menggigit bibirnya keluh. Ibu, dan ia bicara lirih saat ibunya udah duduk kembali di sofa. Dia mengambil jus kotak di meja, menusuknya sedotan dan menyerahkannya ke tangan ibu tirinya. Wanita itu menerimanya dan menepuk tangan Dania lembut.